Tuh, air terjun arah Jambi. Tuh, di perbukitan. Nih, longsor Pak Prabowo. Nih, Ahmad Tumijan mau benerin jalan ini. Nih, motornya ditinggal di sini nih. Nih, posisinya motor ditinggal. Nih, di pinggir sawitan nih. Tuh longsor tuh Pak Prabowo. Nih, seperti ini nih. Nih ya. Nih pohon sawit nih. Nih ke sini. Tuh, jalan yang mau keluarnya ini mau masuk nih. Nih motornya. Nih ya, motornya sini. Ini mau dibenerin ini. Tuh longsor tuh. Tengok ke bawah tuh. Kayak gitu tuh longsornya tuh. Nampak gak tuh? Longsor tuh. Kan? Mantep kan? Longsornya tuh. Tengok tuh. Tuh, longsor tuh. Tuh air terjun. Tuh, mau benerin jalan ini. Tuh air terjunnya. Ini mau benerin jalan ini. Ini mau benerin jalan Pak Prabowo. Bukan kami ini senang-senang jadi orang pun kami ndak sekolah. Cangkulnya. Nih tengok ya. Benerin jalan. Ini puasa ini Pak Prabowo. Rakyatnya nih, kami pendukung Pak Prabowo nih. Pak Prabowo menjadi wakilnya Bu Megawati, kami masih di Rio. Ini udah di Jambi kami Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo ingat sama rakyat kecil, doain di panjang umur. Semoga bisa menjalankan tugasnya Pak Prabowo. Doain Pak Prabowo. Bapak dikasih panjang umur. Semoga bisa calon 3 periode kalau bagus. Kata Bapak kalau mampu masih mau nyalonkan diri. Kalau nggak mampu nggak menyalonkan diri. Pak doain Pak Prabowo dikasih sehat ya. Lalu ingat sama masyarakat. Yang lalu-lalulah kayak Pak Jokowi. Kami sama bapak kami tuh beda pilihan semenjak Pak Jokowi. Orang tua kami milih Pak Jokowi. Adik kami milih Pak Jokowi. Cuma kami sendiri. Tapi nggak jadi masalah. Tapi doa kami pasti Pak Prabowo punya politik satu saat. Bukannya Pak Prabowo menjadi penjilat. Bukan. Karena politik. Semoga biar Indonesia ini bangkit. Kami tidak heran lagi kalau Pak Prabowo dihina. Yang menghina Pak Prabowo kan mau menghancurkan Indonesia. Supaya nggak dipimpin orang-orang yang kayak Pak Prabowo. Kalau dipimpin kayak Pak Jokowi itu orang itu nggak ada yang segan. Malah banyak orang merajalela.
semenjak Pak Prabowo jadi presiden loh, orang ngomong masih adalah sikit-sikit sopan santun. Tak doanya Pak Prabowo dikasih sehat, bisa mengunjungi di Jambe nih, rakyat Jambe nih, tengok perkebunannya jalannya longsor. Rental spator mini Pak, sejamnya itu 700. Yang itu spator mini, yang kecil tuh per jam. Per jamnya 700. Pak Prabowo tuh cemana ini? Rakyatnya nih. Kami ini cuma mengharapkan orang lain, bukan kami yang fisiknya kurang. Kalau kami ini udah biasa Pak Prabowo hidup susah dari kecil. Dari nenek moyang aja suka ningkahan. Bapak mama itu sama itu. Bapak kami nikah 3 kali. Mama kandung kami 4 kali. Jadi kami ini hidup susah nggak pernah gelisah. Biasa-biasa aja. Itu udah ujian sama yang kuasa. Semoga umatnya ini kuat gak. Tengok nih ya, siapa yang sanggup seperti ini. Kami ini nggak bisa baca, nggak pendidikan, tapi kami tetap berjuang. Ingat sarannya Pak Prabowo, dia itu kalau yang udah paham mengatakan hidup Pak Jokowi, hidup Pak Jokowi. Aku tahu, biar masyarakat yang menilai kesalahannya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo yang menyalahkan, nanti dikirain Pak Prabowo itu menjelek-jelekkan pemimpin yang dulu. Jadi Pak Prabowo ini menghargai siapa yang dulunya jadi presiden. Jadi kita ini menjadi masyarakat tengok dulu. Kalau berani tanya sama Pak Prabowo. Maksudnya apa Pak Prabowo? Kan gitu. Jangan basing menyalahkan orang. Apa bukti kan gitu. Maksudnya ditanya dulu sama Pak Prabowo. Aku tahu Pak Prabowo tidak mau, dia itu ya pilihan rakyat. Tergantung rakyat itu cemana. Karena dulu Pak Prabowo sebelum jadi presiden dijelek-jelekkan. Makanya Pak Prabowo hati-hati kalau ngomong. Karena yang dihadapin itu orang-orang elit. Sedangkan bilang gasmu aja salah. Pak Prabowo mengatakan gasmu aja dah dikritik orang. Presiden kok bilang gasmu katanya. Kan gitu. Padahal kita tanya dasmu tuh das cemana Pak Prabowo kan gitu. Jangan langsung dikritik Prabowo nih cemana gitu. Kalau orang belum berani tanya langsung berhadapan dengan Pak Prabowo. Maksudnya apa Pak Prabowo? Kalau Pak Prabowo bilang hidup Pak Jokowi, hidup Pak Jokowi. Kalau kami tahulah Pak Prabowo nggak mau menjelekkan Pak Jokowi.
Karena Pak Prabowo ya pilihan masyarakat kan gitu. Jadi Pak Prabowo ini inginnya bersatu, yang berlalu-lalu. Ya mau kalau ada barang bukti Pak Prabowo menangkap, sudah sesuai. Kalau nggak ada barang bukti kan membuat malu, memalukan Pak Prabowo nanti. Kami ini orang nggak pendidikan, tapi masih tahulah sikit-sikit memahamin orang. Menjadi orang politik tuh nggak semudah tuh menghadapin orang jahat. Itu bermacam-macam cara, bukan karena orang pinter yang pendidikan aja yang jalan. Kami ini dulu dibilangin nama kehutanan, cari orang goblok susah, lagi nyari kayak kami nih, orang nggak pinter, nggak pendidikan, susah nih Pak Prabowo nyari kayak seperti kami nih. Berjuang kalau nyanyinya Rhoma Irama, nyanyiannya kalau manusia entahlah. Kita ini mau sebenarnya sendiri di dunia. Kalau bilang Pak Prabowo, ayolah kita berkoreksi diri. Yang menjadi pejabat, kita ini mengabdi sama rakyat, dipilih rakyat. Jangan kita main-main. Kita ini dipilih rakyat, kasih amanah. Kata Pak Prabowo kan gitu. Kami ini pendukung Pak Prabowo loh. Dulu Bapak itu menyalonkan diri pertama jadi wakilnya Bu Megawati. Pak Prabowo janji kalah menang cuma sekali menjadi wakil. Udah dibuktikan Bapak ini memang jos Pak Prabowo, jos Pak Prabowo. Aku tahu Pak Prabowo ibaratnya hidup Jokowi, hidup Jokowi. Kami udah tahu bahwa dulu Pak Jokowi kan seperti itu. Tahulah kami. Yang tahu tuh kan yang udah ngerti. Kalau orang pintar nggak ngerti kata-kata Pak Prabowo. Itu kalau bahasanya orang Jawa, Pak Prabowo itu menilai Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi memang orang baik, ya enggak di proses. Kalau benar-benar Pak Jokowi korupsi, mungkin bisa terjadi. Karena kalau aliran orang Jawa, orang dibanggakan itu aslinya rugi. Yang untung yang memuji. Contoh seperti kami nih, sering kami bergaul sama orang-orang pinter. Woi Jan, kamu rajin membuat apapun, membuat jalan, membersihin tempat apa aja lah, kamu nih rajin katanya. Kalau kami ini udah nggak bisa rajin seperti ini, orang nggak bakalan muji kami. Tidak mau ada yang mengerjakan kami. Jadi orang bekerja itu harus punya prinsip. Jangan senang dipuji. Dipuji itu akhirnya rugi. Makanya Pak Prabowo itu memuji Pak Jokowi daripada menjelekkan Pak Jokowi. Biar Pak Prabowo aja yang dijelek-jelekkan. Ini kayak mukanya nih pendukungnya juga. Bilang orang tua tuh makan Pak Prabowo. Kamu pilihannya Pak Prabowo tuh. Kalau Bapak milih Jokowi, ya udah nggak apa-apa. Kami jadi pendukungnya Pak Prabowo. Kami dihina nggak apa-apa. Pilihan kami dihina nggak apa-apa. Ya semoga Pak Prabowo dikasih sehat.
Allah yang akan tahu. Hukum karma akan yang terjadi. Yang mengatakan sama Pak Prabowo yang gak punya istri lah, yang itulah. Semoga Pak Prabowo dikasih sehat ya. Kami ini dijaga, hati-hati lisan kami, takut salah. Dengan Pak Prabowo aja masih dijaga, masih dikritik orang. Dia mengatakan Pak Jokowi hidup Jokowi, salah. Nanti mengatakan Pak Jokowi menjelek-jelekkan, salah. Itulah manusia, bisanya menyalahkan. Coba kalau mengerjakan belum tentu. Makanya kami semoga Pak Prabowo menjalankan apa yang dijanjikan aja. Satu, janji makan siang harus selesai, berantas korupsi. Apa yang dijanjikan Bapak itu 2 itu selesaikan. 5 tahun Pak, selesaikan, kami dukung. Masalah orang minta yang itu yang ini biarin dulu. Nanti Bapak itu yang pernah diucapkan nggak bakal selesai. Contoh kayak dulu programnya Pak Jokowi, katanya PJS masuk rumah sakit gratis. Alah, keluarga kami ini dapat PJS tuh sampai mertua kami. Nyatanya masuk rumah sakit tetap 500 sehari semalam masuk OGD. Sekarang udah meninggal mertua kami. Itu tadi ketakutan. Dulunya senang, akhirnya ketakutan. Ekonomi. Karena banyak orang korupsi, halus-halusan, nggak bisa ditebak. Nampaknya bagus, nggak taunya, wow, dimana-mana, jadi ngajarin rakyat halus-halusan. Bukan kami ini membanggakan Pak Prabowo, bukan. Kami terima kalau Pak Prabowo dijelek-jelekkan, tapi satu saat akan nyesal seumur hidup.